Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk bulan November 2022. Akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama adalah untuk general, hidup, dan berbagai bidangnya. Ya, disesuaikan saja dengan apa yang dibutuhkan pesan-pesannya. Dan bagian kedua adalah dikhususkan untuk percintaan. Jadi yang single boleh lihat di yang pertama juga nggak apa-apa ya. Timestamp ada di bawah, silahkan kalau kalian nggak pengen denger yang general bisa langsung ke masalah percintaan, pokoknya terserah kalian. Tapi sebelum mulai aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah pembacaan dari energi kolektif ya. Jadi bisa resonate bisa enggak, bisa nyambung atau tidak dengan situasi dan kondisi kamu. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik energinya. Jangan dipaksakan, ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Termasuk kalau kalian tidak sesuai dan tidak cocok dengan cara tarot readernya membacakan, durasinya, penempatan iklannya, dan lain sebagainya. Please silahkan move on ya. Oke lah, yuk kita mulai pembacaan untuk bulan November 2022. Ini adalah pesan secara general untuk Aries ya, untuk bagian pertama. Tadi waktu aku lagi shuffle, aku melihat pesan ataupun situasi dan kondisi ini gambarannya ya, di mana ada seseorang yang sedang fokus dalam membangun, bisa juga kamu membangun karir kamu, tetapi sesuatu yang menyangkut dengan masa depan, dengan impian, harapan-harapan kamu, cita-cita kamu gitu ya, dan kamu lagi put a lot of work ya, lagi menaruh banyak usaha dan kamu mengerahkan segala sesuatu yang kamu bisa untuk membangun hal ini gitu. Mungkin membangun bisnis, bisa jadi membangun karir ya buat sebagian dari kamu. Bisa jadi ini adalah mungkin juga hubungan ya, karena ini sangat general. Tapi kamu sedang berusaha membangun sesuatu di sini dan sedang fokus-fokusnya ya. Oke, pesan pertama. Three of Wands dalam keadaan terbalik ya, tetapi terbalik tegap sama saja. Kalau yang aku tangkap saja perasaannya, kamu nih lagi menunggu sesuatu, bisa jadi kabar, bisa jadi seseorang, bisa jadi berita ataupun sesuatu hal yang terjadi gitu. Tetapi kamu sedang menunggu dan mungkin penantian ini kamu rasakan kok kayak tidak kunjung tiba gitu ya, ataupun nggak datang-datang. Mungkin kamu sedang meng-apply pekerjaan tapi belum ada kabar, ataupun kamu lagi mengajukan kerjasama, mengajukan loan juga bisa ya, mungkin mau meminjam modal dan lain sebagainya bisa juga. Tetapi kabar ini kok belum apa ya, belum kamu dapatkan gitu loh. Dan kamu kayak mulai kehilangan kesabaran gitu loh. Kehilangan kesabaran dan mulai punya pikiran gitu ya, apa gue do something else gitu ya, apa gue ngelakuin sesuatu yang lain, caranya mungkin harus beda, dan mulai merasakan bahwa apa yang kalian lakukan selama ini udah bener belum sih? Bakal jadi sesuatu nggak sih? Bakal berkembang sesuai dengan apa yang gue pengen nggak sih gitu ya? Karena kayak kamu kayak mulai nggak apa ya, rasanya tuh kok kayak gue nggak bisa ngelihat ya, ini tuh arahnya mau kemana, ini datang apa enggak gitu loh. Jadi mulai meragukan diri kalian ataupun apa yang kalian lakukan ataupun situasi di mana kalian berada sekarang, apakah ini akan berjalan sesuai dengan ekspektasi ya. Message kedua, Eight of Wands. Oh, kalau yang aku lihat di minggu kedua ini, buat sebagian dari kamu ini kayaknya bakal sibuk sekali ya, buat beberapa mungkin kalian jadi mobile gitu ya, dari tempat satu ke tempat yang lain, kamu melakukan satu hal dan lain hal, bisa jadi multitasking dan lain sebagainya. Ini ada komunikasi back and forth ya. Juga kalau yang aku lihat yang tadinya tersendat-sendat, hal yang tadinya kayak kepentok-pentok ataupun tidak kemana-mana, ini mulai memperlihatkan
kemajuan gitu loh, perkembangan. Dari situasi yang kamu ngelihat kayak tadi yang pertama aku jelasin, kamu mulai ngelihat ini jalan lagi. Entah mungkin bukan sesuatu yang wow gimana gitu ya, tetapi kamu mulai ngerasain bahwa hal ini bergerak ke sesuatu yang kamu inginkan, yang tadinya udah bikin kamu mau mundur. Eight of Wands buat beberapa dari kamu ini ada mengenai perjalanan ya, buat beberapa mungkin kamu mengadakan trip atau traveling gitu ya, mungkin ini ada hubungannya dengan pekerjaan kamu atau ini ada hal-hal dalam kehidupan kamu, keluarga dan lain sebagainya, ataupun ini bisa jadi kamu mengambil waktu untuk rileks gitu ya, tetapi ada satu perjalanan di sini di mana kamu akan mengunjungi satu tempat ya dengan purpose-nya masing-masing. Buat beberapa dari kamu ini kayak ada komunikasi dengan orang yang mungkin di lain lokasi dengan kamu. Dan ini intens sekali kalau yang aku lihat ya. Buat sebagian dari kamu ini mulai segala sesuatunya berjalan lagi dan membuat kamu muncul lagi, timbul lagi kepercayaan dirinya. Mulai hilang keraguan-raguannya ya. Pesan keempat, The Emperor dalam keadaan terbalik. Ini kalau yang aku lihat lebih kepada bagaimana kamu mengontrol dan mengendalikan situasi ya. Ke arah mana, itu harus jelas. Message-nya kalau yang aku lihat, buat beberapa dari kamu, ini di message-nya adalah mungkin ada hal-hal yang tidak bisa, gimana ya cara ngomongnya ya, mengikuti segala sesuatu yang kamu mau gitu loh. Kadang-kadang kita juga harus bisa fleksibel, karena kalau kita terlalu kaku gitu ya, cepat patah. Tapi kalau kita bisa tahu kemana sih kadang-kadang kita mungkin menggok ke kiri gitu ya, tanpa kehilangan jati diri kita, tanpa kehilangan esensi dari diri kita gitu loh. Tetapi kadang-kadang ada hal-hal yang misalnya bisa kita kompromikan ya, yang membuat kita jadi fleksibel dengan situasi dan kondisi, dan itu bisa membantu kita untuk menjalankan atau membuat hal ini bisa berfungsi. Yang kita mau ini bisa berfungsi dan berjalan gitu loh. Cuman ada kadang-kadang gue pengennya A dan dengan cara A. Tapi mungkin lu bisa dapetin A, tapi dengan cara B atau dengan cara C gitu loh. Tapi lu mau nggak? Tapi ini akan ke tujuan lo gitu. Nah ini yang aku lihat. Jadi kayak jangan terlalu rigid dengan apa ya, pokoknya A ya A gitu loh. Kadang-kadang makanya kadang-kadang 1 tambah 1 ya bisa jadi berapa aja gitu ya. Maksudnya adalah kadang tujuannya tetap, tapi mungkin cara kita yang kita bisa ubah, cara pandang kita dan cara kita melakukannya. Ini yang aku lihat ya, tentang kealotan. Mungkin buat beberapa dari kamu terlalu alot. Sorry ya. Tapi ini kalau yang aku lihat mungkin ada hal-hal yang kamu bisa kompromi mengenai diplomasi juga gitu ya. Mungkin cara yang apa ya, menggali kreativitas kamu, mencari hal lain yang mungkin bisa mengembangkan hal yang selama ini kamu lakukan. Dan ini juga mengenai sistem dan structure ya, kejelasan. Dan buat beberapa ini mengenai how you manage it, bagaimana kamu mengolah sesuatu, bagaimana kamu menjalankan sesuatu. Apa yang kamu mau ini harus tertata gitu ya, harus tertata sehingga kamu bisa lebih fokus, lebih mantep ngejalaninnya. Oke, pesan keempat, judgment ya. Judgment ini kalau yang aku lihat mengenai
penunda-nundaan. Menunda-nunda. Bisa jadi ini adalah hal-hal yang kamu tunda dalam pekerjaan kamu, dalam hubungan kamu, dalam mungkin kamu terhadap diri kamu sendiri. Ini lebih kepada bagaimana kamu mendisiplinkan dirimu terhadap apa yang kamu lakukan. Kalau kamu pengen melakukan sesuatu ini di sini, kalau yang aku lihat kamu butuh kedisiplinan, kamu butuh konsistensi, kamu butuh sesuatu yang benar-benar bisa terstruktur gitu loh. Karena mungkin selama ini kamu melakukan hal ini tanpa jelas arah tujuannya, kamu cuman based on your mood gitu ya, berdasarkan mood kamu. Tapi emang sih orang kan nggak bisa mempunyai satu mood dalam setiap harinya gitu ya, tetapi bagaimana kamu bisa kembali lagi fokus. Dan mengenai konsistensi, banyak orang kepleset, banyak orang tidak bisa mendapat atau meraih tujuannya dikarenakan lack of consistency, tidak adanya kedisiplinan untuk bisa konsisten gitu ya. Karena ini pun tidak hanya dengan hal yang besar, kadang-kadang ini dimulai dari hal-hal yang kecil, tapi kita melatih diri kita untuk membuat satu hal itu teratur. Ini mengenai keteraturan kalau yang aku lihat ya, mengenai keteraturan, bagaimana kamu menata waktu kamu, menata jadwal kamu dan lain sebagainya. Karena di sini kalau yang aku lihat ini kayak serabutan gitu loh, serabutan. Jadi kamu tuh dan mungkin kamu pengen ngelakuin segala sesuatunya tuh sendiri gitu ya, sehingga mungkin kamu terlalu kefokus dengan segala hal yang di dalam kepala kamu gitu ya, kamu tidak membuka juga diri gitu ya, mungkin juga kamu perlu collab sama orang lain, mungkin kamu perlu kerja sama orang lain. Nah, kalau yang aku lihat di sini, ini juga mengenai membuat satu perubahan. Ini membutuhkan satu perubahan besar. Ya, apapun yang kamu butuhkan pada saat ini, apapun yang kamu pengen kejar, karena ini bisa jadi adalah sesuatu yang besar ya, no pain no gain. Jadi ini ada sesuatu yang kayak kamu tuh membutuhkan satu perombakan, satu renovasi, satu perubahan, diawali dari cara berpikir kamu. Judgment dalam keadaan terbalik ya. Nah, ini kalau yang aku lihat, ini kartu tuh kayak nanya gitu. Oke, kamu tahu apa yang kamu pengen. Kamu tahu apa cita-cita kamu. Kamu tahu apa harapan kamu. Kamu mau nggak melakukan pengorbanan, melakukan usaha itu untuk itu? Kamu siap nggak melakukan perubahan besar yang pastinya misalnya nggak bisa kayak begini lagi, harus konsisten dan lain sebagainya. Siap nggak seperti itu? Nah, kalau kamu pengen si cita-citamu ini, terus kapan kamu ngelakuinnya? Ataukah kamu masih menunggu-nunggu? Nunggu si itu nawarin peluang, nunggu si itu nawarin kerjaan, nunggu si itu. Atau kamu just do it gitu loh. Melakukan dengan ataupun tanpa adanya orang lain untuk menuju ke apapun itu yang menjadi cita-cita kamu. Itu yang aku lihat pesan-pesannya. Kita lanjut ke cinta asmara. Readingan cinta asmara November 2022. Waktu aku lagi shuffle, aku melihat ada mungkin buat beberapa dari kamu lagi banyak konflik ya. Tapi kayak mau nyelesain tuh kamu kurang begitu percaya diri, ataupun kamu ngerasa rasa ragu gitu loh. Tapi buat beberapa dari kamu tuh lebih kepada ada seseorang yang berusaha mengontrol situasi, kondisi, ataupun pasangannya dikarenakan perasaan insecure-nya ya. Jadi dia over controlling jadinya. Jadinya banyak berantem mulu. Oke. Ten of One ya. Ten of One sedang ada hal yang membebani hubungan kamu, dan beban ini berat gitu ya.
Dan buat beberapa dari kamu ini seperti si hubungan ini tuh banyak pakaian kotornya, ngerti nggak? Kayak ada masalah-masalah di sebelum-sebelumnya yang nggak dituntasin, sehingga ini jadi beban yang terus menumpuk. Dan akhirnya kalau udah terus menumpuk tuh jadi nggak bisa dicari pangkalnya di mana, ujungnya di mana, apa yang salah gitu ya. Karena mungkin selama ini misalnya berantem, nanti baikan tapi tidak menyelesaikan, cuman ya udah gitu loh. Jadi kayak masalah itu ya ditinggal gitu aja, ditinggal gitu aja, ditinggal gitu aja, dan mungkin ada satu atau kedua belah pihak ini merasa itu nggak penting, nanti makin malah tambah berantem lagi, jadinya ditinggalin aja, ditinggalin. Tetapi hal itu enggak menemukan solusi gitu loh, sehingga itu apa ya, menjadi satu luka ataupun satu celah terus untuk masalah di antara kamu berdua. Dan buat beberapa dari kamu ini kayak ada yang ngerasa segala sesuatunya tuh dibebankan kepada diri kamu banyak tanggung jawab, dan kayaknya tuh ngelewatin si relationship ini gitu ya, hubungan ini kok kayaknya berat banget sih, kok kayaknya mustinya kan mustinya kan gue berhubungan dengan orang, gue jadi lebih, apa ya, lebih rileks, lebih seneng, lebih lebih bahagia dan lain sebagainya. Kok ini tuh gue malah kayak banyak beban. Dan bahkan buat beberapa dari kamu ini terbeban di dalam finansial gitu ya. Kebutuhannya dia yang dilimpahkan ke kamu, apa hal-hal yang harusnya dia lakukan, dilimpahkan ke kamu, tetapi dia mungkin menikmati apa yang senang-senangnya sendiri gitu loh. Sedangkan segala sesuatunya ini dilimpahkannya ke kamu, yang nggak enak gitu. Four of Wands, ya, ini adalah obstacle-nya. Dan kamu ya pengen, apa ya, kamu pengen memiliki kestabilan, ya, baik ini di dalam masalah finansial, baik ini dalam hubungan, kamu berusaha untuk bisa ngebalance, kamu berusaha untuk bisa ngimbangin gitu loh. Cuman kalau ada di satu situasi di mana kamu berusaha ngimbangin, kamu berusaha ini, berusaha inu gitu ya, tetapi yang satunya ini ya hanya menuntut dan melimpahkan segala tanggung jawab itu ke kamu, apakah kamu bisa tahan dan sampai kapan? Pertanyaannya seperti itu. Dan buat beberapa dari kamu, ini juga mengenai keluarga, kalau kamu sudah ada dalam rumah tangga ya, bisa jadi menyangkut anak juga yang lagi banyak nih problematikanya. Kamu berusaha bisa membuat segala sesuatunya tuh berjalan dengan harmonis. Dan buat sebagian dari kamu, ini rasanya nih mungkin spesifik gitu ya. Kamu kayak mau membuat segala sesuatunya tuh tampak luar tuh baik-baik saja. Yang kamu pengenkan itu semua baik-baik saja. Sehingga apapun itu ya kamu telan sendiri, ya kamu jalanin sendiri, ya kamu pikul sendiri gitu loh. Rasanya tuh seperti itu. Untuk demi si baik-baik aja ini. Tapi kembali lagi pertanyaannya, apakah itu menyelesaikan masalah atau apakah itu memberikan kamu solusi? Ace of Swords dalam keadaan tegap dan Seven of Cups dalam keadaan terbalik. Ada sesuatu yang terungkap, yang terekspos, yang terlihat, yang ditemukan. Yang tadinya kamu tuh bingung, yang tadinya kamu gak jelas, dan mungkin kamu ngelihat asli-aslinya nih dari orang yang kamu dealing gitu ya, ataupun ada hal yang dia lakukan yang dia nggak mau cerita sama kamu, dia nggak mau
kasih tahu kamu, entah ini kamu dapat informasinya atau kamu menemukan kebenaran ini ataupun dia komplain sama kamu, tetapi ada sesuatu yang terbuka gitu loh. Kamu mengetahui hal ini dan di sini kamu jadi ngerasa, "Oh, selama ini toh penyebabnya," gitu loh. Kayak kamu tuh mendapatkan satu pencerahan. Cuman dari si pencerahan ini kamu masih belum siap untuk untuk melakukan apa-apa gitu loh. Karena ini juga bisa kamu sudah ingin gitu loh, punya satu cita-cita gitu ya, ataupun kamu mungkin pengen nikah sama dia, pengen berkeluarga sama dia, kamu udah saling kenal, udah lama dan lain sebagainya. Tapi mungkin selama ini hubungan kamu berdua kok kayaknya berat banget ya. Kenapa sih? Dan ini kamu kayak tahu selama ini tuh yang membebani itu apa gitu. Queen of Swords. Iya, belum punya satu keberanian. Belum begitu yakin. Masih diem gitu loh. Kamunya tuh masih diem. Di sini kalau yang aku lihat ada seseorang yang tidak jujur akan sesuatu. Di mana ya sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah kejujuran gitu ya. Apalagi dalam hubungan. Kalau udah nggak ada kejujuran itu, ya pastinya akan jadi ribet dan biasanya dari kebohongan satu ke kebohongan lain dan kebohongan seterusnya. Dan ya membuat situasinya makin jelimet. Cuman ini masih tidak mau mengambil tindakan. Five of Pentacles dalam keadaan terbalik. Berusaha keluar dari situasi sulit ini. Temperance. Kamu mulai kehilangan kesabaran. Ya, kalau yang aku lihat tuh kayak kamu mulai kehilangan kesabaran. Dan mungkin ya dikarenakan ini, kamu ngerasa kok gua yang berat, kok gua yang harus ngelindungin, kok gua gitu ya. Tapi buat beberapa dari kamu ini ada mungkin dari pihak keluarga yang menjadi penyebab gitu ya, kesulitan atau masalah-masalah di dalam hubungan kamu. Tuntutan-tuntutan dari keluarga, orang tua dan lain sebagainya bisa jadi seperti itu. Sehingga ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan secara jujur. Tapi lama-lama kamu mulai ngerasa makin lama makin gak enak dan harus mengatakan kejujuran. Rasanya tuh kayak gua harus mengambil tindakan, gua harus ngambil tindakan, gua harus mengambil sikap gitu loh akan hal ini. Karena kalau enggak gua nggak akan keluar nih dari situasi sulit ini dan gua akan ngerasain hal yang kayak begini terus-menerus gitu loh. Knight of Cups. Three of Pentacles, Seven of Pentacles. Iya, kalau yang aku lihat ya di sini, kamu bisa jadi berhubungan dengan seseorang yang secara emosional masih belum stabil. Apa maunya, apa kehendaknya, kapan dia datang, apakah jadi kayak masih pengen explore. Ini ada seseorang yang masih pengen berpetualang, masih banyak pengennya gitu loh. Sedangkan di satu sisi, kalau yang aku lihat di sini, ada satu orang yang sudah siap
gitu loh. Ada satu orang yang ingin kestabilan, udah mau berumah tangga, kalaupun ini dalam rumah tangga, ya apalagi ya, menghadapi orang yang belum stabil secara emosi gitu ya, masih masih goyang sana, goyang sini, apalagi misalnya suka main sana, suka main sini, masih mengeksplor perasaannya apalagi gitu ya, yang pastinya akan mengecewakan dan akan terus-menerus menyakiti pihak, pasangannya. Kalau sudah ada dalam satu komitmen dan bukan hanya pacaran gitu ya, udah masuk ke dalam rumah tangga. Nah, di sini kalau yang aku lihat kamu mungkin sudah capek juga gitu ya, karena mungkin merekanya juga susah diajak untuk kerja sama, untuk bisa bareng-bareng yuk, ngomongin yuk, atau enggak bareng-bareng yuk, usahain yuk. Kayak ya akhirnya kamu yang harus semuanya, kamu yang harus nge-lead, kamu yang harus ini, dan kamu ngelihat kalau kamu udah kecapean apa segala macam, kamu ngeliatin mereka gitu ya kesel sendiri gitu ya. Dan ini Seven of Pentacles kalau aku lihat, selama ini kamu sudah menanamkan apa saja gitu loh di dalam hubungan ini. Apa saja yang kamu sudah berikan? Apakah yang sekarang terjadi itu maksudnya worth to fight apa enggak? Pantas diperjuangkankah? Pantas diusahakan, diupayakan? Ataukah saat kamu berusaha, saat kamu berjuang, orang yang bersama kamu malah ngacak-ngacak itu semua? Nah, ini pun kamu harus bisa bijak dengan diri kamu, dengan keputusan-keputusan kamu, bukan hanya kepada orang lain, tetapi kepada diri kamu sendiri, gitu ya. Seven of Pentacles, buat beberapa dari kamu, kayak kamu mau ngedrop ini situasi, gitu loh. Karena kamu kayak ngelihat banyak sekali kebohongan, mungkin orang yang kamu dealing banyak nyimpen hal, gitu loh. Dan kamu pengen keluar dari situasi sulit ini dan kamu capek gitu, untuk menjaga si kestabilan ini, untuk menjaga keharmonisasian, untuk menjaga, untuk ini semua tercapai, orang bisa ngelihat semua yang kamu punya perfect gitu. Ini yang menjadi beban kamu dan ini makin lama makin memberatkan. Dan kamu ngelihat bahwa mereka udah nggak bisa diajak kerja sama dan rasanya kalau gue pengen keluar, ya gue harus ngedrop ini semua karena ini semua udah gue upayakan dengan segala hal yang gue bisa. Kamu udah mulai kehilangan kesabaran di sini kalau yang aku lihat ya. Kembali lagi masukannya adalah itu. Lihat dan renungkan gitu ya, apakah yang kamu perjuangkan ini, pantas untuk diperjuangkan? Apakah ini yang terbaik untuk kamu? Itu pertanyaan-pertanyaan hanya kamu yang bisa jawab. Oke Aries, ini adalah pembacaan untuk kamu. Sampai ketemu lagi dengan selanjutnya. Namaste.